mulai pelajaran. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Nah, silakan. Baik, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selama sudah membantu saya untuk memimpin doa. Oke. Hari ini kita masih dalam topik. Bosan nggak kalian belajar dalam? Nah, dikit. Tapi kali ini kita akan belajar yang berbeda dari dulu. Nah, kalau minggu yang lalu kita belajar tentang ya kita akan belajar bagaimana kita bermasyarakat. Itu ibu cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ibu, sudah 3 kali ibu tidak masuk. Oh ya, untuk ketentuan hadiran hari ini. Kalau kemarin kita mencoba bermain peran. Sekarang saya akan minta kalian untuk menyebutkan satu kata motivasi untuk hari ini. Kalimat atau kata motivasi hari ini ketika saya panggil. Aku siap boleh? Boleh. 5 detik ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, siap semua? Nah, berikan motivasi. Baik. Pertama, semangat. Sudah sarapan kan? Sudah Bu. Pakai apa ini? Pakai telur. Berapa? Yuk ayam. Berpuyuh ya. Oke, selanjutnya. Sehari berdoalah berusaha. Oke, baik sekali motivasi pagi hari ini. Harus semangat dan selanjutnya tidak. Gak happy, gak asik, gak semangat. Intinya kita tetap bahagia. Selanjutnya Asep. Tapi itu belum sembuh ya Bu, udah 3 minggu Bu, Asep panas. Gimana keadaannya Bu? Jadi Asep sama Bu. Oh benar. Waduh. Semoga Asep bisa sembuh dan bisa belajar bersama kita di sini. Jangan lupa nanti dijemuk lagi. Kita kasih doa. Ada lihat? Apa itu? Coba bikin yang lebih berbeda. Apa yang kamu bikinkan? Banyak makanan ya Bu. Terus. Nah, yuk, apa yuk? Jadi jelas itu satunya. Ada yang namanya belum saya panggil, udah semua. Jadi tidak hadir tadi Udin sama sampai Udin apa? Oke. Kita ulas apa yang tadi dipelajari dulu. Jadi dalam naskah drama sepertinya ada 3 unsur dalam dialog drama. Ada ini. Huruf depannya itu O. Orientasi, proses solusi. Oke, betul. Berarti kalian masih ingat dan kalian bisa memahami karya kalian. Jadi ada orientasi. Orientasi itu apa sih?
Bu. Silakan udah. Bagian pembuka cerita Bu. Pembuka cerita. Dalam pembuka cerita itu biasanya ada apa yang digunakan? Selain tempat, bisa terus alur, terus masalah. Iya betul, masalah. Jadi dalam membuka atau orientasi pada pokok adalah masalah dan lain-lain. Kemudian di bagian komunikasi. Jadi komunikasi itu ada komunikasi masalahnya semakin meningkat. Jadi lebih kompleks. Kemudian yang ketiga ada yang namanya resolusi. Apa yang ada dalam resolusi? Itu selesai masalah. Jadi bisa ada ya. Kemudian babak itu bisa kita tandai dengan latar betul. Jadi kalau babak itu bisa ditandai dengan pergantian latar. Kemudian namanya babak namanya apa ya? Adegan. Adegan itu ditandai dengan pergantian. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana mendemonstrasikan tugas minggu jadi untuk memperkuat tugas itu kita akan belajar bagaimana nanti kita belajar berekspresi vokal kemudian dalam peran dan lain-lain. Tapi sebelum itu saya akan ajak kalian semua untuk bermain. Ini adalah sejenis storytelling. Jadi nanti ada 3 kata kunci. Pagi, siang, dan malam. Jadi kalau hewan yang ada di pagi hari biasanya ayam. Oke, kita sepakati di pagi hari ada ayam. Kemudian di siang hari ada sapi atau kucing. Siapa yang mau sapi? Dua. Kucing. Gimana kalau kita sih? Kucing. Apa sih? Yuk, 1, 2, 3. Jadi pagi ayam, siang sapi, malam David ya. Jadi pagi tadi ayam, siang sapi, malam David. Jadi permainannya adalah nanti setiap saya sebutkan kata-kata itu, kalian itu harus membunyikan bunyi hewan. Jadi kalau misalnya nih ada suatu pagi, ada sesuatu kuruyuk. Nah, kuruyuk betul. Jadi suara ayam itu kuruyuk. Kemudian kalau sapi suaranya kalau suaranya jadi paham ya? Kalau misalnya nanti saya sebut malam, kalau saya sebut pagi, kalau saya sebut siang, sip. Ada yang mau ditanyakan untuk teknis permainan? Dan pada malam itu, Asep dan Iwan bermain tangga. Mereka tidak sengaja menargetkan atau menjatuhkan saraf burung. Asep membawa telur-telur itu ke dalam, kembali pulang. Dia berniat untuk mengembalikan telur-telur yang belum pecah sarangnya. Tapi pagi itu ibunya memasak telur-telur itu menjadi dadar. Asep termenung di bawah pohon kamboja karena sedih. Dia tidak bisa menyelamatkan telur-telur sampai siang hari. Sekian. Oke, jadi anak-anak hari ini kita akan belajar tentang pementasan drama.
Jadi kalau tadi kita sudah belajar tentang naskah, belajar tentang bagaimana menganalisis naskah sebetulnya, sekarang kita akan mencoba pementasan adalah akhir dari pembelajaran. Jadi nanti yang akan kita bahas itu adalah apa dasar-dasar dari pementasan, kemudian apa saja yang perlu kita siapkan, apa saja sebelum pementasan. Sudah siap? Dan jadi saya akan tanya dulu, siapa di sini yang tahu apa itu pementasan? Itu pementasan apa sih? Pementasan drama adalah boleh saya menampilkan drama di atas panggung. Betul, betul sekali. Jadi kalau pementasan drama itu adalah peralihan dari naskah drama yang dibuat atau dilakukan di atas panggung. Jadi pementasan seperti itu. Oke, kamu boleh bantu saya untuk membacakan? Pementasan merupakan suatu kegiatan apresiasi yang bertujuan untuk menampilkan satu karya atau seni yang bertujuan sebagai hiburan di atas panggung. Oke, suatu kegiatan apresiasi. Apa itu apresiasi? Bisa nilai itu, nilai harga ya, oke boleh. Harga, apresiasi. Apresiasi itu nanggapi. Jadi kita kan naskah itu setelah baca biasanya langsung. Jadi suatu tindakan untuk menanggapi itu adalah apresiasi. Dari sini, oke, kita sudah memahami konsep tentang pementasan drama tadi ya. Sekarang kita akan belajar dasar-dasar pementasan drama. Jadi namanya dasar itu berarti awal, fondasi kita ya, seperti fondasi. Jadi di sini ada 4. Yang pertama itu namanya penguasaan vokal, kedua penguasaan mimik, kemudian ada penguasaan mata dan kelembut. Yang pertama, vokal itu berarti berkaitan dengan suara. Artinya di sini pemain drama itu harus menguasai vokal. Kira-kira penguasaan vokal yang dimaksud di sini itu apa aja? Artikulasi betul. Ada artikulasi? Intonasi ya. Ritme, irama bisa. Ya, yang artinya berkaitan dengan keras lembutnya, kemudian cepat lambatnya, bagaimana penguasaan individu vokal dan konsonannya juga. Jadi kenapa sih pemain drama itu harus punya vokal yang bagus? Tapi mereka harus memiliki atau harus bisa mengucapkan kata-kata dengan jelas, kemudian intonasinya tepat, cepat lambatnya juga sesuai. Juga lebih menghayati tokoh yang di ya anaknya bisa. Ada lagi ada yang berbeda. Ya benar. Jadi tujuannya itu agar penonton itu juga bisa menikmati. Jadi kalau misalnya saya mau sendiri, jadi di situ nanti akan ada suatu gairah. Jadi penonton itu nanti akan tertarik dengan musiknya ke bawah, sehingga kita itu bisa membuat mereka bisa mendapatkan 2 fungsi sastra. Yang pertama mereka bisa dapat hiburan, yang kedua mereka bisa dapat pengetahuan ya sih betul. Jadi fungsi sastra di sini digunakan. Kemudian yang kedua penguasaan mimik. Apa itu mimik? Ekspresi. Bisa kalau pelajar gitu ya. Mimik bagaimana kita berekspresi. Di pemain drama harus bisa menguasai mimik dasar, misalnya bagaimana mereka itu bisa menunjukkan kalau stres, bagaimana mereka itu bisa menunjukkan rambutnya bahagia, kemudian marah, bagaimana mereka itu bisa mengimprovisasi diri mereka sehingga bisa mewujudkannya. Jadi tujuan dari tadi vokal itu
bisa jelas teman-teman. Kemudian yang kedua, mimik itu nanti akan berkaitan dengan watak. Jadi watak itu ya, misalnya nih, dia memerankan sebagai seorang pencuri. Apakah pencuri itu harus nangis? Biasanya kalau kita betul-betul mencuri itu apa sih? Bisa gitu cepat jalannya, kemudian wajahnya takut dan lain sebagainya, yang dia itu bisa mengidentifikasi dirinya sebagai seorang pencuri. Tapi yang kalau misalnya kita tidak sesuai dengan peran yang kita ini dalam, misalnya karena ingin jadi atau ditugaskan menjadi seorang pelayan, tapi dia itu memerankan wataknya justru sebagai rakyat atau peminta kerja, sehingga nanti perannya itu bisa dilakukan tidak di dalam negara. Dia kan terakhir itu menguasai terlalu, maksudnya apa? Jadi misalnya Sarah memerankan sebagai tukang jamu, tapi gayanya kayak ini. Apakah suka? Apakah dia dalam peran? Ya, jadi terjawab kenapa peraturan begitu? Agar tidak kaku, agar tidak menimbulkan kesan yang orang ini sebenarnya ngapain. Jadi penonton itu seperti di depan itu pakai suara apa, mereka bicara apa, begitu. Kita langsung praktek aja. Jadi di sini saya menyiapkan beberapa gulungan. Wow. Ini saya matiin. Ada beberapa gulungan. Di dalam sini itu ada beberapa ibu. Misalnya ada dokter, ada jadi maling, ada yang jadi ibu kompleks, ada yang jadi mahasiswa, ada banyak. Nah, nanti tugas kalian adalah, ini saya ambil, kalian ambil satu, kalian buka, misalnya ini saya buka. Jika saya jadi pencuri nanti, kalian saya akan buka dan menerangkan bagaimana sih orang aktor atau artis. Dan saya kasih waktu kalian untuk berpikir apa yang akan kalian terangkan atau apa yang kalian bicarakan itu dalam waktu 1 menit aja nanti kalian bisa. Kalian mulai kan? Soal yang tadi sudah, kamu semua ya? Oke, silakan bisa. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin mengajukan diri untuk maju duluan? Ada yang maju? Yuk, siapa? Jangan mulai. Boleh kalau mau kolaborasi nanti di layar itu bisa contoh. Ini sama dagang aja kan bisa yuk. Kayaknya kasar. Beda apa tadi jadi pedagang boleh nggak apa-apa. Tapi temennya. Sip. Tepuk tangan dulu. Iya. Enggak sih. Gimana ya kalau belum datang mobil saya itu ada hal. Ada sayur apa aja tadi? Ada kangkung, ada kol, ada seledri. Oh iya, kemarin saya pesan wortel sekilo, dibungkus juga ya, Bu. Aduh, ada kan cuma setengah kilo, Bu. Oh enggak. Aduh, saya maksudnya 1 kilo lah. Ya udah deh, boleh diambil setengah kilo. Nanti ya, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, terus tempe ada kan buat tempe? Yang panjang-panjang. Adanya yang bulat-bulat. Oh enggak. Berapa totalnya? Jadi 20.000. Ya, udah? Sudah. Mari. Ayo, lanjut. Oke, bagus. Jadi, ada yang memerankan ibu kompleks yang sedang berbelanja keperluan dapur. Sampai di sini apakah ada pertanyaan tentang drama? Saya kalian udah praktek nih ya,
cerita tuh gimana sih cara melakukan kemudian bagaimana kalau dia sebagai ya silakan sudah ya boleh kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Bagaimana tentang orang yang malu-malu dan dia tuh ingin belajar ini belajar ekspresi. Jadi begini, mungkin untuk pemula itu agak sulit, tapi ketika dia terus berlatih itu bisa. Karena gini teman-teman, mungkin ada istilah yang agak unik, ada istilah orang berubah dua. Kenapa mereka bisa disebut orang berubah dua? Karena di sana beda, di sini beda. Nah, itu biasanya dibentuk dari kebiasaan. Nah, jadi sama seperti tadi pertanyaan. Orang mau itu bukan berarti dia itu tidak paham itu. Dia bisa, hanya kurang terbiasa, belum biasa. Misalnya nih, apa yang mau adalah saran itu ya dari kata dari rawat wajah yang bahagia menjadi dia harus bagaimana berkata itu. Oke, sekarang saya bahagia. Saya bahagia, saya bahagia, saya bahagia sekali dan nah, kemudian Sarah ingin memerankan waktu tersebut. Sarah boleh menyimpan diri sebagai sesuatu yang atau Sarah ingin mengubah wajah menjadi yang marah. Sarah ingin saja sesuatu yang bikin Sarah marah. Apa ya misalnya? Misalnya mantan yang selingkuh boleh. Sarah ingin mantan yang selingkuh boleh. Kenapa diselingkuh dari saya ya? Karena saya cantik, saya tinggi, saya seksi. Wah, apa yang kurang dari saya? Nah, jadi begitu Sarah. Jadi untuk membawa diri kita agar sesuai dengan peran yang akan kita bawakan itu kita bisa ingat pengalaman yang Mandalam di sini. Sepertinya waktu kita tinggal berapa menit? Dua ya. Masih 5 menit kok. Masih 5 menit ya. Oke, kita mulai tahap yang selanjutnya. Jadi tadi setelah gimana? Kan masih ada orang di bagian mimik dan bagaimana tadi masih ada yang ketawa-ketawa terus saya sempat tertawa juga. Jadi kita posisi diri sebagai orang. Jadi kalau bisa dia sendiri ketawa bahagia itu marah-marah. Jadi itu kemudian kita dengan dalam misalnya tadi ada sebagai ibu komunitas yang dia itu mau berjalan beli sayur. Biasanya polos kalau ibu komunitas kan bawel segala macam diomongin dan mereka biasanya menggosip. Itu boleh dijadikan campuran. Jadi ini ada sambil pilih sayur. Boleh kasih. Itu adalah salah satu contoh yang bisa membawa kita itu untuk itu apakah ada pengeser ya? Kalau kita saya tanya. Jadi dari yang dasar dengan drama tadi ada apa? Dalam oke betul.
ini wajah. Lokal. Ada yang bulan-bulan, ada yang lokal, yang biasa atau enggak, terus latihan dalam makan. Kemudian ada opsi komunikasi dalam apa aja? Naskah drama, buat itu main drama, oke betul sekali. Nonton ya. Satarias, Mambo, saya bisa nonton. Kalau misalnya ya, Mambo ya, oke. Jadi dari semua unsur-unsur itu sudah berkomentar tentang itu. Kalian bisa mulai mempersiapkan juga. Pilih satu drama, nanti kalian bisa pentas. Jadi tugasan kita adalah pentas ya. Nanti dari semua naskah yang sudah saya pelajari, itu kalian pilih satu yang terbaik, kemudian nanti kembali buat siapa yang berkas dari A, B, C, D, kemudian nanti tim dari yang menyiapkan misalnya yang sesuai dengan apa yang saya lakukan. Kemudian kita mulai bisa mempersiapkan bagian nanti. Pokoknya di awalnya hal yang berkaitan dengan dasar. Cukupkan untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri, saya minta Thomas untuk memimpin doa. Jadi, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih kamu sudah memimpin doa. Saya akhiri semuanya. Semoga pembelajaran hari ini bisa berguna untuk kita semua, baik dalam belajar di sekolah atau di rumah. Selamat siang. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bu. Semangat seperti yang kata saya tadi. Besar dulu. Ya Bu.